yang namanya kesadaran baca gitu atau berliterasi itu bukan karena banyaknya buku sih saya kira ya, banyaknya buku atau seberapa banyak apa namanya buku yang tersedia, tapi justru aksesnya menurut saya, akses ke bukunya gitu. Nah, Halo kawan bergerak, bertemu lagi bersama saya Emila Palau. Kali ini dalam podcast Suara Pinggiran. Kali ini saya sudah bersama-sama dengan satu narasumber, ada Teh Nurul Maria Sisilia, salah satu pegiat literasi di Lingkar Literasi Cicalengka. Saya akan langsung sapa. Selamat siang Teh. Teh Nurul. Selamat siang Teh Nurul. siang. Teh, aktivitas sekarang apa? Aktivitas saya pribadi dan kemudian mungkin di Lingkar Literasi Cicalengka sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi sekarang masih ngajar ya, masih tetap ngajar di beberapa tempat gitu. Okay. Kemudian saya juga sedang bersama kawan-kawan di literasi mengelola taman baca. Kebetulan saya di Rumah Baca Kali Atas. Gitu. Itu sih saya paling yang Kali Atas. Okay. Nah, Rumah Baca Kali Atas itu adalah salah satu bagian dari Lingkar Literasi Cicalengka. Mungkin boleh jelasin Lingkar Literasi Cicalengka tuh apa sih Teh, dan aktivitasnya apa saja, apa yang sudah dilakuin? Oke, siap. Ya, yang pertama betul ya, jadi Rumah Baca Kali Atas itu salah satu bagian dari Lingkar Literasi Cicalengka. Kenapa kemudian muncul Lingkar Literasi? Itu sebenarnya awalnya dari 2017 saya mau flashback dulu ke sana paling ya. Jadi Rumah Baca Kali Atas sendiri memang sudah berdiri tahun 2013 didirikan oleh almarhum Pak Agus Sopandi begitu. Kemudian saya mulai bergabung sebenarnya tahun 2015-2016. Nah, di tahun-tahun itu bergulirlah berkegiatan. Nah, di tahun 2017 kami, saya dan Pak Agus melihat di Cicalengka itu ada tren rumah baca, gitu. Jadi saat itu mulai banyak nih taman baca yang didirikan dan pertama waktunya berbarengan gitu di tahun itu dan banyak gitu sporadis didirikan oleh anak muda. Nah, saya dengan Pak Agus melihat itu wah seru nih gitu, ternyata banyak taman baca yang berdiri di tahun-tahun itu. Kayak misal Pohaci ya di ini Pohaci 2017. Kemudian juga dulu itu ada Taman Baca Sudut Kampung, letaknya itu di ujung Teh, dia yang mau ke arah Gunung Kareumbi gitu. Kemudian ada juga yang dia menggelar lapak bacanya itu di tempat-tempat gitu, jadi perpustakaan jalanan atau perpustakaan yang bergerak gitu. Nah, lihat dari sana, wah bagaimana kalau kita guyub aja gitu. Nah, ini juga yang menarik yang ingin saya ceritakan karena Pak Agus melihat ini tidak sesuatu yang harus kompetisi gitu ya. Wah, ada taman baca baru nih, saingan kayak gitu ya. Tapi wah, ada taman baca baru, kenapa enggak kita bersinergi, dirangkul. Iya, gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya awalnya maka dibentuklah Lingkar Literasi Cicalengka. Semangatnya sih itu ya, jadi ingin menghimpun taman baca yang ada di Cicalengka. Kan seneng gitu ya ketika tahu oh ada nih taman baca banyak gitu. Kalau Sundanya mah asa manggih balad gitu. Bertemu dengan temen gitu, saudara yang sama-sama bergerak dan berjuang di hal yang sama. Gitu. Maka tahun 2017 dibentuklah Lingkar Literasi Cicalengka dengan salah satu agenda perdananya itu memperingati Hari Aksara Internasional. Gitu. Bulan April lah. Baik. Dan dari situ sih kemudian kita saling bertukar masing-masing ya, saling bertukar informasi di tiap taman baca tuh ada kegiatan apa sih. Karena semangatnya guyub tadi ya, jadi kita saling rojong atau saling dukung lah. Itu sih yang kemudian jadi semangat dan jadi inti kegiatan di Lingkar Literasi Cicalengka. Jadi berapa total anggota yang bergabung tuh berapa awalnya dan sekarang tinggal berapa tuh? Mungkin ukuran hitungannya TBM-nya mungkin ya. Betul.
Jadi kalau yang kami catat sepanjang 2017 itu ada 6 memang ya. Oh, Tapi 6. angka ini kemudian jadi fluktuatif juga gitu. Muncul tenggelam lah gitu, timbul tenggelam. Ada beberapa yang tidak lagi berkegiatan, tapi yang tidak lagi berkegiatan ini digantikan dengan taman baca yang baru gitu. Jadi ya 6 sih. 6. Kurang lebih ada 6. Ada 6. Teh tadi kan aktivitasnya adalah kurang lebih merayakan Hari Aksara Internasional, kemudian aktivitas diskusi sudah beberapa kali juga dilakukan. Boleh diceritain berapa kali, kemudian di beberapa daerah dan kerjasama juga dilakukan dengan siapa saja? Ya itu agenda yang pertama ya, yang kemudian membentuk lingkar literasi. Nah setelah itu ya guliran-gulirannya ya berupa diskusi-diskusi kami aja gitu antar taman baca. Misal kami bedah buku gitu. Nah ini dilaksanakannya juga berpindah-pindah tempat ya, nggak kadang di rumah baca Kali Atas, kemudian nanti kita bedah bukunya di Pohacini gitu, atau kemudian di mana gitu, bergilir itu. Kemudian satu event lagi mungkin yang kami garap bersama itu tahun lalu ya, Festival Buku Pasar Biru. Nah itu juga jadi titik saya katakan titik awal kembali kami bergerak ya, setelah sebelumnya digebuk pandemi gitu, mati total gitu ininya kegiatan kami. Kemudian juga itu jadi titik pergerakan setelah Pak Agus meninggal gitu di tahun lalu ya, di 2021. Jadi wah benar-benar lah ini kami seakan memulai kembali gitu di tahun ini. Itu barangkali ya beberapa. Ya gulirannya itu aja sih, diskusi, kemudian berkegiatan bersama. Teh gimana sih, boleh ceritain sedikit juga mungkin gimana dari LLC ini mulai menggeliatkan literasi kepada warga sekitar, mungkin itu gimana tuh ininya, boleh ceritain? Kayaknya tiap TBM punya ceritanya masing-masing ya. Kali Atas punya gitu, kemudian ini Pohaci juga pasti ada gitu, sudut kampung dan lain-lain. Tapi saya kira kesamaannya adalah kami mulai pelan-pelan gitu, pelan-pelan lewat pendekatan bermacam pendekatan gitu. Yang kesamaannya adalah kami mendekati dulu anak-anak biasanya ya, membuat kegiatan yang memang bisa merangkul anak-anak, gitu. Bisa ada mungkin menggambar gitu ya, lomba mewarnai dan lain-lain gitu. Itu sih yang saya coba rangkum ya. Saya coba merangkum kesamaannya gitu. Itu sih. Kemudian apalagi ya? Ya kalau saya sendiri di Kali Atas kami coba merangkul juga yang remajanya gitu, dan juga aparat terdekat ya, pemerintahannya juga coba dekati gitu, biar kita bisa ya itu tadi sinergi gitu. Saya ingin tanya tanggapan warga sekitar, kemudian juga pemerintah, apakah juga mendukung sepenuhnya kegiatan teman-teman berliterasi begitu di lingkar literasi Cicalengka ini, atau seperti apa? Ada cerita gitu? Kalau warga saya yakin sih alhamdulillah menerima dengan positif ya gitu, karena katanya gini, anak-anak tidak ada kegiatan gitu. Kan udah gitu, HP wae gitu. Ya, dan saya yakin di tiap taman baca juga begitu ya, karena dirangkul anak-anaknya, kemudian juga ada kegiatan yang positif gitu. Kemudian kalau dari pemerintahan cenderung positif memang ya, cenderung positif gitu. Ya walaupun itu harus kitanya yang berani soan gitu dan lain-lain, tapi trennya cenderung positif lah. Terbukti dengan ada acara yang tempo hari ya, Festival Buku Pasar Biru itu juga dapat dukungan yang ya baik lah gitu dari pemerintah kecamatan. Nah berarti kan di sini menandakan pemerintah nggak lepas tangan gitu ya, terlalu lepas tangan gitu sih. Dengar-dengar ada informasi bahwa mau ada perpustakaan di terminal yang direncanakan dibangun oleh pemerintah sekitar. Itu tuh gimana cerita lanjutannya, apa ada cerita lagi setelah rencana itu, atau hilang begitu saja? Nah, gimana itu ya? Gimana pemirsa? Belum sepertinya ya. Itu digulirkan tahun berapa ya, waktu almarhum Pak Agus masih ada ya, Pak Agus masih ada, kemudian ada wacana untuk
terminal itu difungsikan lebih produktif gitu dengan adanya ruang publik yang edukatif gitu, yaitu perpustakaan. Kenapa di Cicalengka, nggak di kecamatan yang lain di Kabupaten Bandung? Konon karena memang lebih representatif gitu, tempatnya ada gitu. Tuh. Kemudian luas. Nah, tapi dari wacana itu digulirkan sampai sekarang kok belum gitu ya. Ya sudah gitu. Ya, tapi ya kami cobalah ya, kami coba dengan jalan lain gitu. Dengan semoga dengan kegiatan kayak kemarin nih ada pasar biru, mulai ini nih, ternyata penting juga gitu ya untuk direalisasikan. Ya kalau secara pribadi mah ya saya sendiri ya agar ini inget gitu ya, coba direalisasikan. Ya kalau misalnya ngomen Pak Dadang, Bapak Bupati pakai mention Pak, perpus Pak ya, gitu. Biar ingat kembali ya. Gitu. Emang pemerintah kayaknya harus sering diingatkan ya, suka betul. Karena banyak aktivitas suka lupa. Gitu. Oke. Teteh, oke, itu tadi rencana dan harapan bisa direalisasikan. Tentu kita berharap bisa direalisasikan. Kalau kerjasama yang sudah mungkin dilakukan oleh teman-teman Lingkar Literasi Cicalengka ke siapa saja? Ke siapa ya? Ya, kami bekerja sama di ranah yang internal dulu. Jadi pertama menguatkan taman bacanya dulu, karena ya sejujurnya emang ini belum berjalan secara terstruktur begitu ya. Jadi ingin ada soliditas dulu gitu yang pertama. Baru keluar. Nah, kalau untuk hubungan yang keluar mungkin sudah digagas oleh masing-masing taman baca sebenarnya gitu. Kalau Kali Atas sekarang sedang pendekatan ke desa begitu ya, gitu, agar bisa bekerja sama lebih jauh lagi gitu. Apalagi kan kalau saya tidak salah di desa itu ada PKK-nya ya, terutama itu ada salah satu pokja memang tentang literasi. Nah, kami ingin coba akses ke sana gitu. Jadi memang masih terpusat ke masing-masing taman baca gitu. Belum dipusatkan. Keluar gitu. Belum ya? Ke Unpar informasi sudah pernah katanya kerja sama dengan Unpar. Itu memang waktu itu ada MBKM ya. Gitu. Dan itu berapa bulan lah gitu. Dan di taman baca yang lain juga sudah sih dengan beberapa kampus gitu ya. Di Pohaci sudah pernah dengan kampus lain. ISBI ya terakhir ya. Iya gitu. Oke. Nah, Tes mungkin bisa cerita sedikit juga. Boleh banyak. Boleh. Aktivitas literasi sekarang di Lingkar Literasi Cicalengka sendiri seperti apa? Di Lingkar Literasi sendiri apa ya? Karena saya masih fokus jadi Kali Atas. Oke. Iya. Jadi inginnya sih kami ini ya membuat lagi kegiatan bersama gitu ya, yang bisa diikuti oleh taman baca, lagi-lagi ke taman baca ya, karena saya fokusnya ke internalnya dulu gitu, penguatan internal. Ada kegiatan yang memang memberdayakan sumber daya manusianya gitu di tiap taman baca gitu, gitu, entah itu keorganisasiannya misalnya atau potensi yang lain gitu, karena ya seperti yang tadi saya jelaskan nih, dari 2017 sampai sekarang gitu ya, kok taman bacanya fluktuatif ya. Saya garis bawahi salah satu kendalanya ya regenerasinya gitu, orang-orangnya gitu. Nah, ini sayang kalau misalnya tidak dikelola gitu. Baru masih perlahan dikelola. Aktivitas berarti ada aktivitas mingguan tidak untuk bedah buku kah, atau per bulan atau per hari dibedah di LLC sendiri, atau nggak per hari mah nggak per bulan lah ya? Iya, per minggu atau per bulan lah gitu. Atau per bulan. Ya. Aktivitas itu yang masih rutin dilakukan. Di tiap taman baca biasanya ada program per minggu ya atau per bulan gitu. Dan serunya gitu kalau misalnya ada beberapa program nih ya yang beririsan, kita bisa collabs gitu. Kayak misalnya kemarin kan Pohaci punya acara nih, gitu. Kemudian karena di share gitu, ada acara ini kita gabung gitu sama taman baca. Jadi saling meramaikan gitu. Oke, saling mendukung ya. Kalau satu berkegiatan, satu lagi ikut berkegiatan. Oke, Teteh, tadi kita sudah ngomong banyak nih terkait dengan aktivitas di Lingkar Literasi Cicalengka, kemudian di aktivitas TBM Teteh juga. Teteh mungkin bisa jelasin
lebih ke personal sih, sosok Nurul yang sekarang itu kenapa bisa tumbuh sampai sebagai seorang pegiat literasi. Aduh, nih berat nih. Nah, Mungkin boleh diceritain sedikit, Teteh, apa? kesukaannya dari mana awalnya? Dari semenjak saya keluar dari batu. Nah, kenapa saya awali dengan itu ya karena memang nggak begitu saja tumbuh gitu. Masuk. Oke. Kenapa ya? Mungkin karena memang dari awalnya suka baca gitu ya. Suka baca. Kemudian ya dari kecil diperpapar dengan buku gitu. Memang bukan buku-buku yang sekarang cararang dia gitu ya, buku anak. Saya mah buku-buku bobo yang itu juga bekas gitu. Nah dari situ dulu gitu, suka baca. Kemudian kenapa jadi seneng ngeracunin orang baca buku? Sebenarnya saya kira berkat Pak Agus juga ya, Pak Agus Sopandi, beliau yang kemudian mengenalkan saya ke RBM Kali Atas pada awalnya gitu. Nah dari situ kemudian saya tahu bahwa baca tuh nggak untuk saya doang gitu ya, tapi yang lain juga harus tahu nih serunya membaca buku dan manfaatnya gitu. Awalnya dari sana sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian apalagi ya? Iya, kemudian ketika bertemu dengan teman-teman yang muda gitu. Ini kan gerakan yang baik gitu. Sayang kalau gerakan ini tidak diteruskan kan gitu. Maka ya udahlah kita berjalan dengan teman-teman untuk terus menebarkan virus baca. Bukan virus. Berarti dari kecil memang terpapar dengan buku, lalu akhirnya ingin juga menyebarkan senangnya membaca buku itu ke orang-orang, ke masyarakat sekitar gitu kira-kira ya. Iya, gitu. Nih berarti kalau di TBM Teteh sendiri salah satu pendirinya juga atau seperti apa? Kalau di Rumah Baca Kali Atas ya bukan pendiri sih ya, jadi pengelola aja. Rumah Baca Kali Atas didirikannya oleh Pak Agus Supandi ya tahun 2013 gitu. Jadi saya mah baru tengah-tengah di pertengahan jalan rintisan Pak Agus saya ada gitu. Itu di tahun berapa? Saya di 2016-an lah ya. 2016. Dan itu bisa ceritain aktivitasnya dan sebagainya. Kalau dulu di Kali Atas, karena saya masih ini ya ngikut Pak Agus gitu. Jadi aktivitasnya misalnya masih layanan perpustakaan gitu. Jadi banyak anak sekolah yang pinjam buku, saya nulisin. Terus nyatet-nyatet mereka yang ngembaliinnya telat gitu. Terus apalagi ya, bedah buku gitu. Ya itu masih berjalan sih kalau bedah buku ya sampai sekarang. Gitu. Berarti itu hal yang buat Teteh memutuskan ikut terjun ke dalam dunia literasi ya. Salah satunya itu ya. Semenyenangkan itu membaca buku yang dirasakan dan ingin menyebarkan itu ya. Iya betul. Terus pas ketemu teman-teman sesama teman-teman di taman baca ya, akhirnya saya pribadi sih sadar bahwa yang namanya kesadaran baca gitu atau berliterasi itu bukan karena banyaknya buku sih saya kira ya, banyaknya buku atau seberapa banyak buku yang tersedia, tapi justru aksesnya menurut saya. Akses ke bukunya gitu. Nah ini ada cerita nih, masih boleh cerita? Boleh. Jadi sekolah saya kan di atas ya, salah satu daerah yang agak tinggi gitu. Nah suatu hari saya nugaskan anak-anak siswa-siswa saya gitu kelas 7 untuk bawa buku yang mereka punya di sekolah di rumah gitu. Nah ternyata pas besok hari itu ditugaskan, besoknya dikumpulkan. Nah, yang mereka bawa adalah buku paket, buku pelajaran gitu ya. Dan yang lainnya banyaknya nggak bawa gitu. Jadi nanti ada kesimpulannya ya. Kemudian yang kedua, di hari selanjutnya saya bawa nih buku sendiri dari rumah, digembol gitu ya ke sekolah. Bukunya buku sederhana sih ya, novel gitu, cerita-cerita anak gitu saya bawa. Nih baca. Nah, ketika mereka bawa bukunya terus lihat tuh mata mereka tuh berbinar-binar gitu. Dan ketika selesai gitu ya, saya tugaskan untuk baca, mereka tuh bilang, "Bu, boleh nggak bukunya dibawa ke rumah?" gitu. Belum tamat. Wah, seru nih.
Jadi kenapa saya ceritain? Karena dari situ saya ada kesimpulan. Yang pertama, anak-anak itu bukan nggak mau baca, tapi nggak ada akses ke bukunya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian ya terlihat dari cerita yang kedua tadi pas ditawarin buku, mereka nggak apa ya, bukan nggak mau, tapi mereka seru gitu antusias, ya karena mungkin buku yang ada dalam pikiran mereka itu buku pelajaran gitu ya, yang ada rumus gitu, penjelasan soal gitu kan. Sementara buku cerita itu mungkin jadi barang yang langka. Nah, kesadaran tentang akses ke buku ini yang kemudian saya juga dan teman-teman di lingkar literasi coba ini ya gelorakan gitu, bahwa jangan-jangan di masyarakat kita itu bukan perkara banyaknya buku, tapi akses ke bukunya gitu. Makanya saya senang tuh waktu ada teman-teman yang suka ngalapak buku gitu ya istilahnya. Nah, ini berarti kan sedang jemput bola gitu, mempermudah akses masyarakat menuju buku itu. Gitu. Ya gitulah. Oke. Saya boleh ceritain lagi dari kondisi itu. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, bagaimana kondisi literasi di wilayah Cicalengka sendiri? Saya pengen banyak memetakan ya. Maksudnya banyak hal yang harus dipetakan dulu terkait konteks Cicalengkanya dulu ya. Cicalengka sebagai perdesaan, kabupaten lah ya, kabupaten. Kemudian juga indikator literasinya seperti apa gitu sih. Cuman intinya akan sangat berbeda dengan kota itu dulu. Barangkali ya, akan sangat berbeda dengan kota. Tadi yang saya ceritakan, akses ke buku tidak sebaik di kota barangkali ya. Itu dulu. Kemudian bukan berarti tidak ada, saya kira. Karena dari pemerintah sendiri kalau saya tidak salah ya, memang ada programnya Perpusdes, kalau kawan-kawan nanti bisa cari. Jadi perpustakaan desa. Jadi di setiap desa, kantor desanya itu diwajibkan untuk ada perpustakaannya. Tapi kemudian kan yang menjadi persoalan gimana pengelolaannya gitu, bukunya buku apa gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian juga ya Cicalengka ini kan luas ya gitu. Ini masih sedikit, mungkin tadi Teh Emil ketika kesini lewat jalan itu kan di pinggir kanan kiri masih gedung-gedung ya. Nah pas kesini kan sawah, kebun awi gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu konteks tersendiri gitu untuk Cicalengka sebagai kabupaten dan Cicalengka sebagai indikator literasinya. Jadi pendekatannya tidak bisa pendekatan seperti di kota tentu saja. Pendekatannya bisa berupa menggali potensi desanya. Karena ada potensi seni budaya misalnya, maka kami coba lewat pendekatan seni budaya gitu, yang ada di Cicalengka. Banyak hal sih yang memang harus terus ditapaki gitu ya. Ini jalannya panjang banget gitu ya, apalagi di kabupaten gitu ya, dengan segala halnya gitu. Tapi bukan berarti memang tidak bisa gitu. Saya yakin akan ada saatnya kami sampai di titik tertentu yang itu lebih baik gitu. Cuman memang berapa banyak sih orang yang mau berlelah-lelah gitu di jalan seperti ini gitu. Ya semoga akan terus ada sih. Teteh, jalan yang dilalui tentu tidak mulus ya Teh. Tentu ada jalan-jalan terjal untuk persoalan literasi, kita menggaungkan literasi ke masyarakat, apalagi akses buku tidak semua bisa mengakses begitu ya. Mungkin lebih ke terakhir nih, statement terakhir bahwa mengapa literasi itu penting untuk kita baik sekarang dan juga ke depannya. Kalau menurut Teteh sendiri. Kenapa literasi itu penting ya? Literasi itu bukan sekedar baca tulis gitu ya. Tapi literasi itu bernalar sih. Cara kita bernalar, cara kita memfilter segala hal gitu. Dan itu kalau berarti itu sudah jadi bagian kan dalam kehidupan kita gitu. Maka kalau itu tidak ada, ya bagaimana ya jalannya negara kita mungkin kalau lebih jauh gitu. Ya itu sih mungkin ya. Nalar, literasi itu cara bernalar, bukan hanya baca tulis. Cara bernalar. Terima kasih. Aduh, sama-sama. Semoga nggak kemana-mana ya. Harusnya enggak ya, semoga. Terima kasih waktunya dan ya kawan bergerak. Demikian bincang-bincang kita dalam podcast Suara Pinggiran kali ini.
Tentu kita berharap ya literasi ke depan bisa semakin digaungkan kembali, literasi semakin dekat sama anak-anak, sama masyarakat, sama siapapun. Demikian podcast Suara Pinggiran kali ini. Kita jumpa di podcast Suara Pinggiran berikutnya.